nggak malu ya? Nggak malu bos. Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustaz Syam untuk penjelasannya. Kira-kira apa lagi nih ciri-ciri berikutnya ya? Ada yang bilang gini, wah kalau nyari calon suami yang harus yang banyak duitnya nih. Bukannya matre, tapi realistis. Semua butuh uang. Sekolah, anak, kehidupan nanti butuh uang. Kita tanya ya sama guru kita yang juga seorang suami idaman ya. Masya Allah, Habib Usman. Habib Jamal penasaran nih pandangan dalam Islam tentang seorang laki-laki yang harus mapan dulu. Memilih materi yang cukup sebagai salah satu syarat diterimanya lamaran. Mohon penjelasannya Habib Usman. Akhir, afwan Mas Wani, afwan Ustazah, afwan Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang utama bukanlah banyak uangnya ataupun kaya raya. Yang terpenting adalah bagaimana cara dia mendapatkan uang tersebut dengan cara yang halal atau caranya haram. Kita lihat dulu nih, yang datang sama kita nih, calonnya nih, rezekinya dari mana dapatnya? Halal atau haram? Karena apa? Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillah in kuntum iyyahu ta'budun. Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik yang Allah berikan, yang kami berikan kepadamu, dan bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala jika benar-benar kepadanya kamu menyembah. Kalau kita dikatakan hambanya Allah yang bersyukur, meminta kepada Allah dengan cara yang baik, dengan cara yang ma'ruf, mencari rizki yang halal dan thayyiban, kata Ustaz Sam tadi, thayyiban halal lagi baik yang benar, bukan yang haram. Karena ada keberkahan di dalam yang halal. Kalau misalkan nih, kita tahu nih yang lamar kita, mencari dengan cara yang haram, maka jauhilah. Walaupun dia kaya banget, ya kan? Kita nggak makan kekayaannya. Karena apa? Karena kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala kalau dia kayanya karena menggunakan duit yang haram. Karena orang yang makan yang haram dampaknya besar bagi suami, bagi istri, bagi anak-anaknya dan keluarga yang ada dalam rumahnya yang makan daripada haram tersebut. Contoh, dia cari daripada duit yang haram, masuk uangnya sampai di rumah, masuk ke dapurnya, dimakan istrinya, dimakan yang kerjanya, dimakan sama anak-anaknya. Dagingnya itu berarti dagingnya yang haram. Kenapa dagingnya haram? Duit yang haram masuk ke dalam tubuh dimakan, entah makanannya apapun itu, masuk ke dalam tubuhnya menjadikan dagingnya daging yang haram, darahnya darah yang haram, dan pemikirannya menjadi pemikiran yang haram. Ada di dalam tubuhnya makanan yang haram tersebut menagih kepada kemaksiatan, menagih kepada perbuatan yang tidak baik. Wajar istrinya marah-marah terus, wajar anaknya nggak bisa diatur, wajar rumah tangganya kacau. Karena apa? Di dalamnya ada rizki yang haram di dalam rumahnya. Oleh karena itu jauhilah orang yang mau ngelamar, lihat nih halal atau haram. Ingat, jangan remehkan dia calon yang melamarmu, rizkinya cukup atau pas-pasan. Tapi kita tahu dia halal. Kan ada tuh kata-kata yang baik. Kita mulai dari nol dulu gitu kan. Mulai dari nol. Karena apa? Mana tuh kata-katanya? Ya, mulai dari nol. Iya, Ada iya. tuh kalau misalnya isi bensin. Ya kan? Nah, intinya adalah ketika kita mencari yang terbaik, wah nggak apa-apa, yang penting dia kerja, insya Allah kita doain, kita minta sama Allah, munajat kepada Allah, dekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah rizkinya tambah banyak dan tambah berkah, nggak apa-apa. Yang penting apa? Yang halal, yang thayyib, yang baik. Karena apa? Dia yakin, wa ma min dabatin fil ardi ila Allah rizquha wa ya'lamu mustaqarraha mustadaha kullun fi kitabim mubin. Jelas bahwasanya rizki itu dari Allah. Yang nggak bergerak aja dapat rizki. Dan juga semua manusia yang ada di muka bumi ini diberikan rizki oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebelum dia berada di dunia ini. Udah ditentuin sama Allah. Dan juga cari yang halal. Karena apa? Kalau kamu mencari yang haram, karena sungguhnya berkuranglah rizki yang halalmu. Nah bagaimana kalau yang lamarnya soleh, terus hartanya banyak gimana? Ya, Ya terima. Terima lah, Masya Allah. Karena itu udah rezeki yang Allah kasih ya buat calon kan carinya istrinya. yang soleh, yang banyak rezekinya, yang ganteng, yang keren, yang akhlaknya bagus. Terima kasih Habib untuk penjelasannya. Semoga ini jadi pelajaran penting buat kita semua jamaah yang ada di rumah. Intinya cari laki-laki yang mau bekerja keras, menjadi tulang punggung keluarga ya. Jangan ikut-ikutan jadi tulang rusuk ya jamaah yang ada di rumah. Tulang rusuk maksudnya diem aja nih. Tulang rusuk diam aja, melengkapi Luar biasa aja. itu. Ya? Harus mau jadi tulang punggung, Tulang jangan mau punggung. jadi tulang rusuk. Tulang rusuk. Laki-laki nih bos. Laki-laki bos. Iya, Wanita Kita bos. auto insya Allah Maaf, bahagia di sini ada rumah tangga. perempuan satu. Oh ya ada perempuan ya. Oh iya, oh iya. Kita ngobrol sama perempuan kalau gitu. Kita ngobrol sama perempuan. Allah. Ternyata banyak ya pertimbangan wanita ya untuk cari Banyak calon suami ya pertimbangan Ustazah ya. perempuan, Masya Allah, 3 tabarakallah. lawan 1 sih. Ada perempuannya. Benar-benar banyak ya wanita cari pertimbangannya untuk menjadi
istri, buat seorang suami gitu kan. Kalau misalnya perempuan punya pertimbangan, berarti perempuan juga harus bisa memantaskan diri dong ya, Benar, Ustazah ya, benar, supaya bisa benar. menjadi istri yang soleha, Iya. istri yang setia gitu kan. Itu ada amalan-amalan khususnya nggak sih Ustazah Iya. Nada? Jadi gimana ya supaya kita mendapat suami yang soleh? Iya, Gimana diri kita ya? gimana? Masya Allah. Mohon penjelasannya, Baik, Ustazah. Mas Soni makasih, Habib Usman, izin Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wah gimana nih, amalan apa nih supaya kita perempuan-perempuan jomblowati sejati misalnya di Ya. luar sana gitu ya, yang pengen dapet jombloan yang soleh, Masya Allah. Ini pasti lagi langsung dicatat nih, Masya Allah ya. Siap-siap Jadi ya. gimana yang harus diyakini satu hal bahwa kita kembalikan semua kepada Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Quran surat Al-A'raf ayat 189. Huwaladzi khalaqakum min nafsi wahidah. Wa ja'ala minha zaujaha liyaskuna ilaiha. Ini yang harus menjadi pegangan bagi para istri. Apa di situ maknanya? Allah ciptakan kamu, artinya kaum laki-laki, dan juga Allah menciptakan pasangan, artinya istri, untuk apa? Liyaskuna ilaiha, untuk mendapatkan ketentraman. Suami mendapatkan ketentraman dari sang istri. Artinya apa? Istri di situ tugas utamanya yaitu untuk bisa memberikan ketenangan, kedamaian dalam hati suami. Tentu bukan cuma istri aja PR-nya memberikan kedamaian. Buat suami, suami pun juga harus melindungi istri. Masya Allah, ini kayaknya kalau berdua seiring sejalan enak banget deh. Sakinah, mawaddah, warahmah, Masya Allah. Terus gimana nih caranya untuk kita bisa memantaskan diri? Bagaimana amalannya? Tentunya kita mencoba melatih dan memantaskan diri dan terus senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah. Yang paling utama pandai bersyukur. Tuh tadi ya sudah disampaikan oleh guru-guru kita. Insya Allah gak usah banyak, dikit yang penting berkah. Karena kalau banyak belum tentu berkah. Tapi kalau sudah halalan, thayyiban, insya Allah barokah juga ada di situ. Yang paling utama yaitu pandai bersyukur. Ini kalau kita sudah mulai membiasakan diri bersyukur, yang sedikit kita syukurin, apalagi nanti yang besar juga lebih besar kita syukuri. Jadi ngucapinnya gini, kalau lagi dapat rezeki yang sedikit, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sambil senyum. Oh sambil senyum. Tapi kalau dapat rezeki yang besar, kira-kira gimana Mas Soni? Alhamdulillah sambil lompat-lompat. Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah. Jadi yang dikit aja bisa syukur nikmat, apalagi yang besar. Masya Satu. Yang kedua, nih wanita-wanita jomblowati sejati di luar sana, coba melatih untuk menjaga lisan. Salamatul insan fi hifzil lisan, selamatnya manusia kalau dia bisa menjaga lisannya. Wahai wanita, yuk pinter jaga lisan. Bukan cuma pinter jaga lisan, pinter jaga jempol. Oh zaman sekarang ya. Nah, jaga untuk jempol. melatih jangan sampai ketika sudah menjadi istri akhirnya gampang ngeluh. Khususnya ngeluh di media sosial, na'udzubillah min zalik. Rumah tangga yang damai, yang tentram, insya Allah istri kurang ngeluhnya. Begitu juga suami tentunya ya. Kenapa? Masya Allah, man asbaha wa huwa yashku diqal ma'ashi, faka'annama yashku rabbah, faka'annama yashku rabbah. Siapa orang kalau yang pagi-pagi dia udah ngeluh dengan manusia. Apalagi diupdate di media sosial, na'udzubillah, seolah-olah dia sedang mengeluhkan dan dia sedang merasa tidak ridho dengan Allah. Na'udzubillah, min zalik, jaga lisan, kurangi ngeluh, insya Allah kita menjadi istri yang saleha. Apalagi yang ketiga, kita mudah untuk berkasih sayang. Kenapa? Karena betul kata Habib Usman, kita nikah ini bukan sekedar pasangan, tapi kita menikah juga dengan mertua. Jadi satu paket. Sayangi, cintai, insya Allah ketika kita menyayangi dan mencintai, menyayangi, mengasihi, insya Allah kebaikan akan kembali kepada kita. Jadi kalau kamu ingin disayang, beri dulu kasih sayang. Oh, Jadi murah. Jadi itu dia tuh. Jadi punya rasa kasih sayang, insya Allah rumah tangga juga jadi adem, insya Allah. Masya Amin Allah. ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ustazah Sama-sama, Mas Nada. Soni. Jazakillah khair. Terima kasih untuk penjelasannya. Ustazah menjadi makin banyak nih jamaah yang siap menikah nih dengar penjelasan kita pagi hari ini nih. Iya, Masya Ya. Allah. Jadi udah tahu ilmunya ya sekarang Amin, jamaah ya. amin, Amin.